Kamu tinggal, saya akan datang sebentar lagi. Ya, sudah sampai di mana? Oke baiklah, lakukan satu hal, datanglah ke kuil. Saya menunggu di sana. Ya, gadis itu bersamaku. Tolong cepat datang. Orang-orang master pasti datang ke sini juga. Tidak ada tempat di Mahdumabad, di mana aku bisa memberinya perlindungan. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Tidak perlu takut, tidak akan terjadi apa-apa. Ya, kamu telah tiba. Baiklah. Ya. Ya, salam. Kamu datang ke sini, duduk. Aku tahu kamu akan datang. Itu sebabnya aku menelponmu. Ngomong-ngomong, aku sudah memberitahumu semuanya tentang itu. Kalau mau tanya yang lain bisa. Kamu jangan khawatir. Saya akan membawa gadis ini ke Nyonya Mahen. Dia akan menjaganya. Tuan, tolong beritahu Nyonya bahwa dia perlu melindunginya. Jaga dia. Dan sekarang kamu harus pergi. Lakukan satu hal, kamu jangan pergi dari sisi ini. Di belakang kuil, jalannya sulit tetapi terlindungi. Kamu harus pergi dari sini, mereka pasti datang sekarang. Terima kasih. Dengarkan aku menginginkan gadis itu bagaimanapun caranya, aku beritahu kamu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan siapapun di antara kalian hidup. Apakah kamu mengerti? Jika gadis itu telah melarikan diri, maka kamu berbuat salah dengan menikahinya secara paksa. Saudaraku, kamu tidak boleh menyalahgunakan wewenangmu. Hal-hal ini tidak pantas untuk Anda. Saya tidak ingin mendengar ceramah Anda sekarang. Saya tidak memberi Anda ceramah apapun. Saya hanya mengatakan itu dengan menikahinya secara paksa. Hubungan Anda tidak akan sah. Tutup mulut omong kosongmu. Tuan, kamu di sini. Bagaimana kabarmu di sini? Saat ini kamu seharusnya bersama pengantinmu.
apakah kamu menemukan gadis itu? Tuan, saya pikir reporter telah membantu gadis itu melarikan diri. Selain dia tidak ada seorang pun di Mahdumabat. Siapa yang berani membiarkan pengantinmu melarikan diri? Saya sangat percaya pada guru. Dia telah melakukannya. Mungkin juga demikian. Reporter telah menyembunyikan wanita itu di rumahnya. Karena aku telah melihat semua jalan keluar dari Mahdumabat. Gadis itu belum melarikan diri. Jika reporter sudah melakukan ini, maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Setelah hari ini, saya datang. Apa yang terjadi? Apakah ini saatnya datang ke rumah seseorang? Tuan muda telah datang menemuimu. Salam, Tuan. Jika kamu punya pekerjaan, kamu bisa menghubungiku. Di mana gadis itu? Gadis apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak perlu bermain-main denganku. Saya mengetahuinya dengan baik. Kamu telah menghilangkan gadis itu. Di mana dia? Tuan, aku tidak punya kontak dengan gadis manapun. Aku tidak tahu gadis apa yang kamu bicarakan. Gadis apa yang kamu temukan? Dia tidak akan berbicara seperti itu. Mencarinya. Lihat di setiap sudut rumahnya. Tuan, ini salah. Ini ilegal. Kemana kamu pergi? Anda telah membuat banyak kesalahan sebelumnya, saya tidak melakukan apapun. Tapi jika gadis ini menghilang karenamu, maka aku akan melakukannya. Ya Mali. Tuan, tidak ada siapa-siapa. Halo, syukurlah kamu mengangkat teleponku. Aku telah meneleponmu, tapi teleponmu mati. Aku sangat khawatir. Oke, katakan padaku apakah semuanya baik-baik saja. Apa yang terjadi di sana? Apakah kamu mendapatkan gadis itu? Apakah semuanya baik-baik saja? Apakah terjadi sesuatu? Ya, saya bisa mengerti. Lakukan satu hal. Bawa dia ke rumahku langsung. Aku menunggu kalian berdua. Oh ya. Tidak apa-apa, kamu cepat datang saja. Selamat tinggal. Ya, bicaralah. Apa kamu baik-baik saja? Ya. Preman suamimu menghancurkan seluruh rumahku. Mereka tidak meninggalkan apapun yang aman.
Tapi syukurlah kamu baik-baik saja. Tapi cara tuan muda meninggalkan rumah. Saya takut dia akan menyakitimu. Itu sebabnya aku meneleponmu. Ya, hanya aku yang baik-baik saja. Oke, dengarkan. Apakah kamu mengirim gadis itu? Melihat. Jangan biarkan dia tinggal di Mahdumabat. Jika dia tetap di sini maka Tuan akan menemukannya. Anda. Kamu menyuruhnya pergi. Berapa biayanya? Saya akan membayar semuanya. Itu adalah... Tuanmu bisa mati tetapi dia tidak dapat menemukan gadis itu. Dia telah pergi ke tempat yang dia tuju. Dan ya kamu, kenapa kamu mau membayarku untuk apapun? Kamu tidak bisa membeliku. Dipahami. Dan aku tidak melakukan ini untukmu. Aku melakukannya untuk menyelamatkan gadis lugu dari suamimu. Saya tidak membutuhkan uang atau perhatian Anda, mengerti? Siapa namamu? Urusa Bano. Urosa. Kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Tidak akan mengatakan apapun kepadamu. Tidak ada yang akan memaksamu atau memaksamu di sini. Ini rumahmu. Maukah kamu tinggal di sini bersamaku sebagai saudara perempuanku? Bias. Tolong bawa dia ke kamarnya. Ya, saya akan menunjukkan kamarnya kepadanya. Ayo putri, ayo. Ayolah, gadis baik, ayo. Gadis malang itu begitu polos. Manusia-manusia itu tidak memiliki kemanusiaan apapun. Mereka menganggap gadis-gadis desa sebagai milik mereka. Mereka membuat mereka menderita. Sangat disayangkan orang-orang tetap melakukan semua ini. Mereka masih mempercayainya. Perempuan tidak dianggap sebagai manusia, apalagi memberikan mereka hak apapun. Dan orang-orang melecehkan kami sehingga kami merusak masyarakat. Dengan meninggikan suara kita untuk perempuan, kita mencemarkan nama baik negara kita. Inilah yang mereka katakan. Saya tidak tahu kapan itu akan berubah. Kapan kita akan membuka mata dan menghadapi kenyataan. Dan menerimanya. Itu akan berubah. Ketika gadis seperti Urusa bersuara untuk hak-hak mereka, maka itu harus berubah. Tugas kita adalah mendorong mereka, agar mereka bisa memperjuangkan haknya. Ayo anak-anak, sarapan sudah siap, ayo. Ya menurutku Urusa pasti juga lapar. Aku akan menelponnya, kalian pergi atau makanannya akan dingin. Ya. Ayo sarapan bersama kami. Tidak. Saya sangat berusaha, saya akan pulang dan menyegarkan diri. Oke. Biarkan aku pergi. Mendengarkan. Terima kasih. Han Baba membuat teh juga. Jika aku tahu itu. Dia mencoba menikahi gadis itu secara paksa, lalu aku. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu melakukan itu. Ya, apa yang terjadi sudah terjadi. Anda tidak akan melakukan apapun sekarang yang dapat mempermalukan kami. Dia tahu betul bahwa reporter ini punya kontak dengan surat kabar besar. Jika sesuatu terjadi padanya, maka berita itu akan menyebar dengan cepat. Dan bagaimana dengan orang-orang? Orang-orang ini, mereka membuat masalah dari berbagai hal. Reporter yang masih hidup tidak ada nilainya kecuali itu. Jika reporter itu meninggal karena kebodohanmu,
perempuan dan laki-laki di kota itu. Mereka akan mengingatnya dan menyalakan lilin untuknya. Kamu seharusnya tidak pergi ke rumahnya. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Saya telah dipermalukan. Informasi kepada semua orang. Dan bukankah aku mempunyai hak, agar aku membalas penghinaanku? Hak. Ingat satu hal Amir Anis. Bertarung. Itu dilakukan dengan sederajat dengan Anda. Tapi kamu tidak pernah mengerti hal sederhana ini. Aku banyak memikirkan tentangmu. Saya telah pergi ke Islamabad daripada tinggal di kursi spiritual ini, sehingga kamu bisa menjadi menteri. Tapi kamu memang begitu, sangat megah. Kamu tidak pernah mengerti aku. Kamu melakukan semua yang kamu inginkan. Jangan lakukan apapun sekarang. Sekarang selesaikan semua ini sekarang juga apa yang telah kamu mulai. Dan hal terakhir, Amir Anis memahami satu hal. Singkirkan wanita itu dari pikiran dan hatimu. Ini lebih baik untukmu. Semoga hidupku dikorbankan untukmu, ayah tersayang. Tapi aku tidak bisa meninggalkan gadis itu. Aku menginginkan gadis itu dan aku akan mendapatkan gadis itu. Dia adalah kebanggaanku. Aku akan membakar seluruh Mahdumabat. Untuk gadis itu jika aku harus. Saya akan membakarnya. Tuhan. Tuhan itu hebat. Kenapa kamu menangis? Lihatlah kondisimu. Hei, kamu harus bersyukur pada Tuhan bahwa kamu telah lolos dari monster itu dan sampai di sini dengan selamat. Jika kamu ada di sana saat itu, apa yang mungkin terjadi padamu? Anak saya. Lihat. Mahen sangat baik. Dia akan mengambilmu. Semua orang akan sangat memperhatikanmu. Urusan Anda tidak perlu khawatir di sini. Tolong sekarang, berhenti menangis. Oke. Kamu beristirahat. Aku punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan lihat urusan, jika kamu menginginkan sesuatu, kamu bisa memberitahuku, saya di luar. Baiklah. Sekarang berhentilah menangis, gadis baikku. Oke, aku akan membawakan sesuatu untukmu. Mahdumabat. Itu adalah tempat suci para orang suci dan guru kita. Orang-orang yang tinggal di sini menyebutkan namanya. Mereka menunduk dengan hormat.
Tempat suci kita telah difitnah. Putri Heru, Bano, yang telah mencemarkan nama baik kami dengan kawin lari tadi malam. Dan kalian semua tahu betul, tradisi Mahdumabad. Jika seorang gadis kawin lari dari rumahnya, gadis itu dihukum mati. Dan hubungan dengan keluarga dan orang tuanya terputus. Setelah hari ini, bersama Heru dan istrinya, tidak ada orang Mahdumabad akan memiliki hubungan atau kontak apapun. Tidak ada perdagangan dengan mereka. Tidak ada salam. Dan jika ada yang mencoba menjalin hubungan atau kontak apapun bersama Heru dan istrinya, orang itu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Tuan mohon maafkan kami. Tuan mohon maafkan kami. Bano tampak sangat polos. Gadis malang itu bahkan tidak peduli pada ayahnya yang sudah tua. Kutukan padanya, tidak. Hei, tidak, ini semua bohong. Semuanya bohong. Semuanya bohong. Ya Tuhan, kamu memperhatikan semuanya. Ya Tuhan, tolonglah anak yatim piatu seperti kami. Oh Tuhan, kirimkan seseorang untuk membantu kami. Banyak, itu sangat menyakitkan ayah. Itu terluka parah. Di mana itu? Di mana itu? Di mana lukanya? Saya tidak bisa melihatnya dimanapun. Lihat dengan mata terbuka. Putriku kesakitan. Ibu Bano, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Saya tidak melihat dengan telinga saya. Bagaimana lagi aku harus berpenampilan? Itu sangat menyakitkan. Sudah berapa kali kukatakan padamu, yang keluar dengan sandalmu. Tapi kamu tidak mendengarkanku. Pernahkah kamu mendengarkanku? Kamu seperti ibumu, baik dia tidak mendengarkan saya maupun Anda mendengarkan saya. Kamu hanya berlari dan berlari. Anda hanya terus berbicara. Anda tidak mengambil durinya. Berhenti menangis putriku. Berhenti. Tunggu. Durinya akan keluar. Aku bisa melihatnya. Aku bisa melihat durinya. Apa yang terjadi? Apakah kamu tidak lega? Itu masih sangat menyakitkan. Untuk saat ini, aku hanya memetik durinya saja. Sekarang aku akan menyembuhkan rasa sakitmu. Iya, itu sudah sembuh. Bagaimana tidak bisa disembuhkan? Duri itu ada di kaki putriku. Itu sudah keluar sekarang. Anak perempuanku, kapanpun kamu kesakitan, menghancurkan hatiku, kenapa kamu tidak peduli pada dirimu sendiri? Kamu berkeliaran ke sana kemari setiap hari. Dengar, saya bukan tamu, mengapa saya harus istirahat? Dan kamu tahu betul bahwa aku tidak suka istirahat. Dan ayah berkata bahwa aku peri. Dan peri tidak duduk dengan tenang. Hei, dengarkan kami. Hei, pakai sandalmu. Kamu bisa terluka lagi. Ayah. Ayah. Kamu ada di mana? Kamu tidak bisa mentolerirnya bahkan ketika aku sedikit terluka. Kemana kamu pergi meninggalkanku sendirian, ayah? Aku sangat merindukanmu. Ayah. Desa tempat kami menghabiskan seluruh hidup kami. Tidak ada seorang pun di desa itu yang mau mendukung saya. Semua penduduk desa. Mereka mengabaikanku karena takut pada Tuan Muda.
Lihat apa yang terjadi. Putriku menjadi tunawisma. Dan tetap saja aku menderita. Jangan marah pada orang. Semua orang takut pada monster itu. Ibu Bano. Orang-orang yang membuat putriku kehilangan tempat tinggal. Tuhan juga akan membuat putri mereka menjadi tunawisma seperti itu. Kamu akan lihat. Jangan berbicara buruk tentang putri seseorang. Tuhan, Dia akan menghukum mereka yang berbuat buruk pada putrimu. Itu beberapa item makanan. Beritahu saya jika Anda membutuhkan yang lain. Saya akan membawa. Halo Zahida, kamu ada di mana? Tahukah kamu aku sangat khawatir. Kamu tidak memberitahuku setelah sampai. Hanya saja, ada beberapa masalah di sini. Saya juga sangat khawatir. Itu sebabnya aku tidak bisa menghubungimu. Mengapa? Apa yang terjadi? Saudaraku ingin menikahi seorang gadis. Tetapi, gadis itu melarikan diri sebelum waktunya. Ada keributan karena itu. Jadi itu berarti kakakmu mengawini seorang gadis secara paksa. Ya sudah jelas. Kenapa lagi dia lari? Oke, apakah kamu mengetahui alasan mengapa mereka memanggilmu begitu terburu-buru? Tidak. Ayah tidak ada di rumah sejak 2 hari. Dia datang malam ini, kenapa kami belum saling berbicara? Zahida. Siapa yang kamu bicarakan di telepon? Dia adalah temanku, ibu tersayang. Kamu memberitahuku. Kamu menginginkan apapun. Bukan, aku tidak menginginkan apapun. Aku baru saja datang menemuimu. Ibu, tolong bicara dengan ayah. Ujianku sudah sangat dekat dan sangat penting bagi saya untuk pergi. Saudaramu sudah menentang pendidikanmu. Saya tidak tahu apa yang dia lihat di sana. Dia membuat ayahmu menentang pendidikanmu juga. Ibu, jika kakak sangat menghargai pendidikan, dia bisa mendapatkan pendidikan juga. Tolong bicara dengan ayah. Semua kerja kerasku akan hilang. Mengapa kamu berbicara kepadaku tentang hal itu, yang bukan wewenangku? Keputusan tentang Anda pergi atau tinggal, itu akan dibuat oleh ayahmu. Bicaralah padanya jika kamu ingin mengatakan sesuatu. Saudaraku ingin menikahi seorang gadis. Tetapi, gadis itu melarikan diri sebelum waktunya. Ada keributan karena itu. Jadi itu berarti kakakmu mengawini seorang gadis secara paksa. Ya sudah jelas. Kenapa lagi dia lari? Orang yang menikah dengan anak perempuan dan saudara perempuannya yang lain, tanpa persetujuan mereka. Bagaimana dia akan membiarkan adiknya menikah dengan istrinya? Ya Tuhan. Saya tidak perlu khawatir. Putri Anda berada di tempat yang aman. Terima kasih Tuhan. Kita akan menghabiskan hari-hari ini, Putra Zahir. Hanya putri kami harus diselamatkan. Tidak ada yang terjadi padanya. Amin. Terima kasih banyak. Anda telah mendukung kami saat itu. Ketika tidak ada seorang pun di seluruh desa ini belum siap untuk berdiri bersama kami. Tidak perlu berterima kasih, itu adalah tugasku. Nyatanya, saya memuji keberanian Anda. Kamu mengonfrontasi rekan Anis demi putrimu. Itu bukan hal yang biasa. Saya dengan Anda. Boikot Anda. Mereka yang takut pada rekan Anis. Dan aku saja. Takut Tuhan.
Apa yang terjadi? Apakah kamu berbicara dengan reporter itu? Iya, saya baru saja berbicara dengan reporter. Apa yang dia katakan? Apa yang terjadi? Rekan memperketat tali pengikat di sekeliling orang tuanya. Dia mengumpulkan semua penduduk desa dan mengumumkan bahwa putri mereka telah melarikan diri. Itulah sebabnya menurut tradisi desa, seluruh desa memboikot mereka secara sosial. Apa? Ternyata lebih buruk dari yang saya kira. Urus sama sekali tidak dalam kondisi yang baik. Dia tidak makan atau minum apapun. Dia tidak berbicara dengan siapapun. Saya pikir jika dia bisa berbicara dengan orang tuanya, dia mungkin berada dalam posisi yang lebih baik. Tidak ada seorang pun di rumahnya yang memiliki rumah. Saya telah menyuruh Zahir untuk pergi ke sana dan menghubungi kami. Akan sangat bagus jika hal itu terjadi. Aku hanya takut akan hal itu. Rekan Anis seharusnya tidak datang ke sini setelah urusan. Saya ingin berada di sini, agar dia bisa melihat bahwa tidak semua wanita itu lemah seperti yang dia kira. Zahir menelepon. Angkat dan bicara padanya. Halo. Iya, dia ada di sini. Iya, kamu bisa berbicara dengannya. Dia adalah Ibu Urusa. Halo. Salam Nona. Salam. Anda adalah Ibu Urusa. Ya, ini aku. Saya adalah ibu dari gadis malang itu. Urusa Bano adalah putriku. Dia bersamamu. Ya, dia bersamaku. Jangan khawatir tentang dia. Dia sempurna, dia aman. Bagaimana dengannya? Biarkan aku berbicara dengannya. Saya juga ingin Anda berbicara dengannya. Tapi aku di kantor dan dia sedang asah. Aku akan membuatmu berbicara dengannya setelah pulang. Menghibur putriku. Dia tidak pernah jauh dari orang tuanya sebelumnya. Kita tidak pernah. Kami tidak pernah memisahkannya dari kami. Tapi takdir membuat kita terpisah satu sama lain. Ibu yang terhormat, jagalah putriku. Putriku sangat nakal. Dia selalu berlari ke sana kemari. Apakah dia membuat kesalahan? Maka tolong maafkan dia. Tolong jangan hukum dia. Meski ada duri yang tertusuk di kaki putriku, kami akan sangat khawatir. Dan sekarang, ibu dan ayahnya tidak bersamanya. Tolong jaga nyonyanya dengan baik. Tolong jaga dia. Kamu tidak khawatir sama sekali. Dia tinggal di rumahku seperti saudara perempuanku. Dia tidak khawatir atau perlu di sini. Hanya Nona sayang. Pastikan rekan Anis tidak mampu memiliki mata jahat pada putriku. Dia telah membuat putriku begitu banyak. Tidak ada orang yang memiliki cukup keberanian untuk memasang mata jahatnya, baik di Urusa atau di rumahku di sini. Kamu hanya berhati-hati, dan jangan khawatir, aku akan membuatmu berbicara dengan Urusa segera. Ya. Selamat tinggal. Halo. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu lupa bahwa hari ini adalah pernikahanku? Anda berjanji akan datang. Saya tidak berjanji. Saya hanya mengatakan sedikit ya. Sehat. Mendengarkan. Aku sedang mengingatmu. Melakukan hal ini. Datang dalam waktu setengah jam. Ayo. Aku akan mengadakan pernikahanku malam ini. Saya tidak bisa keluar rumah. Oke. Artinya tidak ada gunanya apa yang dikatakan Asyar Ibrahim. Karena kamu tidak bisa datang ketika dia memanggilmu. Anda tahu bahwa hal itu tidak mungkin terjadi pada hari ini. Lihat aku merindukanmu. Aku ingin menemuimu. Dan lagi pula Anda harus berangkat di malam hari. Dan masih ada waktu untuk malam ini. Ya Tuhan, orang macam apa kamu ini? Aku harus pergi ke ruang tamu sekarang. Masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Bagaimana saya bisa datang sekarang juga? Oke, baiklah, pergilah ke neraka. Halo. Halo.